Asbihu NU diharapkan bisa membentengi akidah warga NU dari paham di luar ahli sunnah wal jamaah. Harapan ini disampaikan Ketua PBNU Said Agil Siraj pada wartawan seusai menyampaikan pengarahan pada Muktamar 1 Asbihu NU yang berlangsung di Cirebon belum lama ini. Karena jamaah haji atau umrah itu begitu turun dari pesawat di airport Jeddah dibagi buku-buku Wahabi macam-macam cuma dari Indonesia bukunya log menarik bukunya bahaya. Maka Asbihu diharapkan juga menunjukkan buletin habis buku terjemah menangkal Wahabi menyelamatkan harus macam-macam. Artinya katakanlah melalui sarana haji ini bisa akidah NU jadi diselewengkan. Bisa. Tapi alhamdulillah sih sedikit sekali yang terpengaruh ya, sedikit sekali. Jadi bagi buku itu bagus tapi nggak dibaca orang. Begitu baca dari awal sudah mulai ngeritik cara kubur aja, sudah mulai jangan mendatangi tempat-tempat kuburan selama di Mekah Madinah, itu orang udah nggak senang baca. Iya, punya ada yang Ini ini kan kasus misalnya kasus Mina kemarin, Mina yang banyak gitu kan. Itu ada salah satu indikasi katanya karena jamaah kurang taat terhadap pembimbing manasik dan sebagainya. Bagaimana memberikan kesadaran? Tidak satu sebab, tidak satu faktor, tidak satu sebab. Banyak faktornya itu. Antara lain itu boleh. Sebenarnya udah diatur ya. Kalau lemparnya jamaah haji Indonesia itu pada asar ya. Tapi ada sekelompok orang yang barangkali di situ ada ustadz yang sudah haji berkali-kali. Udah ikut saya tahu jalan. Karena ada mukimin yang meninggal juga kan 4 orang kan. Nah, dia merasa lebih tahu jalan, tahu ya. Kalau sudah seperti itu ya nggak mukimin. Dan lagi faktor lain juga ya terus terang yang paling tidak disiplin orang luar. Yang paling tidak disiplin jamaah haji luar. Kalau di Indonesia sih sudah tinggi sekali disiplinnya dibanding dengan jamaah haji Afrika, Pakistan, India udah sulit disiplin. Mudah-mudahan ke depan. Nah, bagaimana melihat semangat para KBH dengan hadirnya di Muktamar ini sebenarnya jam? Kalau kita lihat sih memang bagus sekali. Animunya ada minatnya. Kan mayoritas orang yang umroh dan haji kan warga NU. Walaupun ekonominya pas-pasan, kalau udah ada rezeki tambah langsung daftar haji. Kalau pejabat malah haji pada Haji Abidin ya, atas biaya dinas. Kalau orang masyarakat NU malah nabung, jual sawah, itu haji. Karena ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Nah, itu artinya kesempatan bisnis yang ada di samping tadi dakwah dan khidmah, ada kesempatan gonimah yang luar biasa. Kalau umrah itu dikelola oleh kita orang NU. Dan saya dengar tadi dalam sambutan di pembukaan Asbihu akan menghadirkan mungkin 10.000 jamaah umroh tiap tahun. Oke. Baru 1 juta, 100.000 sebenarnya. Dari mana? Dari mana? Krisi. Lagi di syuting Makeri. Ini ada apa? Tadi kan muncul ada semacam semangat kalau nggak salah dari floor tadi itu pimpinan pesantren khas Kempek Pak Mustafa Agus itu ya boleh sebagai tokoh yang mengayomi ya. Tapi kalau sudah mulai manajemen ya harusnya profesional. Kiai sekedar kiai harus ngayomi, mengawasi, mengarahkan kebijakan umum. Sama seperti di NU lah. Kalau Islam itu ya itu. Kalau Islam itu ya kebijakan umum, gagasan baru yang bermanfaat. Kalau yang mengeksekusi ya eksekutif tanfidiyah.
Kiai nggak bisa, jangan kiai yang langsung menangani dan bidangnya. Karena ini serius ini masalah uang, mengelola perjalanan dan mengurus manusia. Beda dengan urus kambing. Urus kambing 10.000 gampang, manusia 10 orang aja sudah sulit kan. Setiap kepala bisa punya ide. Karena dana yang akan dihasilkan dari Asduri sangat besar loh. Ya, mudah-mudahan besar. Mudah-mudahan bermanfaat kembali untuk kita. Sampai kita orang Islam harus kaya, dengan yang halal harus kaya. Kekayaannya harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan hanya memperkaya diri seperti DPR itu. Tengah-tengah rakyat lagi sangat berat ekonominya. Ada orang mendapatkan triliunan kesempatan. Jadi kalau kita ke Saudi itu kan banyak buku-buku. Ya. Kita kan sudah jelas kita banyak yang menolak dan sebagainya. Ini kan mencerminkan bahwa pemerintah setempat juga sebetulnya ikut mendorong paham-paham yang secara tidak langsung mempengaruhi jemaah. Pemerintah Saudi maksudnya. Iya. Sebenarnya itu tidak langsung pemerintah. Di sana itu ada namanya ya asosiasi ulama lah. Asosiasi ulama, ada majelis ulama lah. Tapi itu orang Wahabi semua. Bukan pemerintahnya, kerajaannya, bukan. Jadi lembaga sebenarnya bukan negara. Ya. Dan di sana pemerintah penguasa nggak berani dengan ulama. Kemudian Sebenarnya walaupun dalam banyak sekali pejabat-pejabat di sana, terutama Raja Fahd atau Raja Abdullah, dalam sebenarnya sudah ingin melakukan modernisasi sedikit terbuka, tapi untuk berhadapan terang-terang dengan ulama nggak berani. tentang beberapa situs sejarah yang dikhawatirkan dari dulu itu takut habis. Sudah habis, mengkhawatirkan. Sudah habis kan. Rumah Siti Khadijah nggak ada, rumah Siti Khadijah nggak ada, rumah Sayyidina Ali nggak ada, Darun Nadwa nggak ada, Babu Bani Syaibah nggak ada. Paling-paling tinggal Maulid Nabi itu pun jadi perpustakaan yang keprihatinan pakai dengan hilangnya situs Islam. Dia sangat prihatin dong. Kalau orang nggak punya situs ya sulit untuk membuktikan sejarah. Orang Cirebon misalkan tanya, ada orang datang ke Cirebon, katanya ada Sunan Gunung Jati, mana? Oh nggak ada kuburannya. Mana? Katanya ada Gunung Jati. Makanya antara lain yang dilakukan oleh ISIS juga membongkar-bongkar arkeologi baik sebelum Islam maupun setelah Islam. ISIS perbuatannya agar negara-negara Arab tidak ada kebanggaan dengan mengaku sejarah tadi. ya. Kuburan yang lebih syih di Mosul bongkar. Kuburan Imam Nawawi di Syria bongkar. Di samping peninggalan sejarah sebelum Islam. Jadi itu juga bagian dari gerakan-gerakan mereka ya. Ya kebetulan sama, kebetulan saja artinya. Saya kira di belakang juga Israel. Agar lantas bagaimana dengan OKI ini peranannya sekarang? oke itu apa ya, sekedar Kumpul ya. perkumpulan negara-negara Kerjasama. Islam tapi tidak maksimal. Sedikit sekali. Tidak maksimal dalam arti mewarnai dunia ya, mewarnai arah kebijakan politik PBB enggak pernah didengar.